Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama, Kak Ame yang pimpin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami hingga kami dapat beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oh iya adik-adik, di sini Kak Ame ditemenin oleh kakak-kakak yang lain. Yuk kita panggil yuk, Kak Pur, Kak Lia. Ya, Kak Lia dan Kak Pur akan menemani Kak Ame untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik di rumah. Nah, lagu pertama marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sudah bergirang semua? Girang ya? Nah, selanjutnya coba Kak Ame mau beri satu pertanyaan. Adik-adik ada yang tahu seberapa tingginya langit? Tidak terukur kan? Nah, setingginya langit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Yesus terhadap kita semua, terhadap adik-adik. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan
sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik yang tersayang, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mari siapkan setiap hati, pikiran, dan mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Salam. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ida ya. Hari ini kita ada kegiatan sekolah minggu di GKJ Wisma Panembah. Siap ya? Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Oh bagus. Ya, hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siap semua? Ayo kita bersama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau masih memperbolehkan kami bersama-sama di dalam kegiatan sekolah minggu. Tuhan, pagi yang indah ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, semangat pagi. Iya, mana semangatmu? Ini semangatku. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia. Ayo, mana Alkitabmu? Coba kita buka bersama-sama ya, bersama Mbak Ida. Ayo. Hari ini kita menerima firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 4. Bagaimana adik-adik? Sudah siap? Bisa dibantu dengan orang tuanya yang masih kecil. Ayo, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia 6 ayat 1 sampai 4. Bersama-sama ya. Yuk. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, kita sudah membaca bersama-sama adik-adik. Hari ini kita menerima natsnya yang ayat kedua. Ayo kita baca dengan keras ya, yang lantang. Ayo bersama Bu Ida. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, apa judul cerita hari ini? Yaitu berbagi kasih. Apa itu? Nanti kita mendengarkan bersama-sama ya. Tapi sebelum mendengarkan, kita bersyukur loh. Hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara jarak jauh. Karena ada apa adik-adik? Hari ini masih masa pandemi. Kita masih belum boleh bertatap muka. Tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati, tetap bersemangat. Karena Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Untuk itu, adik-adik jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tetap pakai masker kalau pergi dan cuci tangan, jangan lupa ya. Nah, sebelum kita melanjutkan dan menerima firman Tuhan, coba adik-adik tunggu sebentar. Ini ada tayangan video. Perhatikan ya. Nah adik-adik, bagaimana tadi setelah melihat videonya? Ada cerita apa di sana? Oh bagus, itu ada yang bertunjuk tunjuk jari. Siapa dek? Apa tadi dek? Ada hewan apa? Oh iya bagus, itu tadi ada cerita, ada seekor kumbang kecil. Ketika berjalan, ternyata si kumbang kecil kurang hati-hati dek. Apa akibatnya? Iya, terpeleset jatuh. Nah, ketika jatuh, si kumbang kecil ini bingung adik-adik. Aduh ini mau kemana nih? Tolong, tolong. Karena jatuhnya dia menjadi tengadah. Sayapnya tidak bisa digunakan. Akhirnya dia minta pertolongan. Tolong, tolong, help, help. Nah, dia minta tolong adik-adik. Ternyata apa yang terjadi? Ketika minta tolong, aduh, belum ada temannya yang lewat adik-adik. Tetapi kebetulan ada seekor kumbang yang terbang mendengar, ini kok ada temanku yang minta tolong ya. Akhirnya si kumbang datang adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjam tuh? Oh iya bagus. Temannya tadi bersedia membantu adik-adik.
Aduh, ternyata tidak kuat. Karena badannya sama, mau mengangkat tidak kuat. Apa yang terjadi adik-adik? Si kumbang ini berteriak dan minta tolong ke teman yang lain. Dan teman-teman yang lain datang untuk membantu kumbang yang jatuh tengadah tadi. Dengan bantuan teman-temannya bergotong royong, akhirnya kumbang bisa terbang lagi bersama kawan-kawannya, bisa selamat. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik melakukan seperti cerita tadi? Pernahkah adik-adik menolong sesama? Pernahkah adik-adik menolong temannya? Oh iya, bagus, itu ada yang tunjuk jari. Iya, ternyata adik-adik sekolah minggu GKJ Wisma Panembahan pinter-pinter ya, cantik-cantik, cakep-cakep, pemberani tuh ya. Nah, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Saling tolong menolong, berbagi kasih, itu yang harus kita lakukan. Di mana adik-adik? Oh, dimanapun juga. Bolehkah kita memilih-milih? Oh, bagus, itu ada yang jawab. Tidak. Semua saling membantu, saling menolong. Kepada temannya tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh harus, wah ini tidak levelku, tidak mau. Iya. Semua teman harus saling membantu. Karena dengan membantu, dengan berbagi kasih, kekuatan akan menjadi lebih besar, lebih kuat. Nah, adik-adik juga bisa membantu kepada siapa? Kepada orang lain. Jangan jauh-jauh dulu, di keluargamu dulu boleh. Contoh, dengan adikmu, ketika diberi makanan oleh-oleh dari mama hanya satu, adiknya meminta atau bahkan tidak meminta, kamu memberi kepada adikmu. Oh, mungkin dengan teman di sekolahan, ketika sekolah ada temanmu yang tidak membawa pensil, bisa kamu berikan atau dipinjamkan. Ya, karena ini tidak masuk, ya besok tunggu sampai corona hilang dan kita aman, ya. Nah, adik-adik, tindakan seperti itu juga dilakukan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik sekali, adik-adik. Dia juga menolong kepada semua orang yang percaya. Ya, dan yang mau percaya akan diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus itu kalau menolong tidak mendapatkan imbalan, tidak pingin dia tersohor, dia tidak pingin mendapatkan upah. Bahkan dia berani menyerahkan nyawanya. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus yang mau menolong orang lain atau manusia sampai dia berani menyerahkan nyawanya. Kadang kita manusia kalau menolong ada yang punya maksud. Nah, kita enggak boleh. Kita harus mencontoh Tuhan. Harus menolongnya dengan ikhlas. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani, yang mau berkorban untuk manusia, yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Siapa yang mau diselamatkan? Ayo tunjuk jari. Oh iya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, semua angkat tangan termasuk Bu Ida. Bu Ida juga mau diselamatkan Tuhan Yesus. Ya? Nah, tapi
Adik-adik harus mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan yang terdapat di firman ini. Hari ini kita diingatkan Tuhan yaitu untuk berbagi kasih. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita bisa mencontoh tadi. Ya, jadi dengan Tuhan Yesus inilah kita bisa diselamatkan. Kita bisa mencontoh tindakan Tuhan Yesus apa ini yang terbaik. Kita pun juga harus ikut melakukan yang terbaik. Di mana itu? Dimanapun. Kapan? Kapan saja. Nah, bersediakah adik-adik mencontoh seperti Tuhan Yesus? Iya, kita harus berusaha mencontoh segala tindakan yang ada di firman Tuhan. Ya, siap ya adik-adik? Kita harus selalu, apa tadi? Pesannya tadi, berbagi kasih. Di situ kita tolong menolong. Yang tertulis di kitab apa tadi? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Iya, bagus. Kitab apa tadi? Galatia 6 ayat yang ke-2. Ini Bu Ida baca lagi ya. Nanti adik-adik bisa menghafalkan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itulah kita diajak bertolong-tolong, membantu sesama, berbagi kasih yang harus kita lakukan sesuai kemampuan adik-adik. Kalau kemampuannya bisa membantu dengan meminjamkan pensil, boleh. Kemampuannya bisa menyeberangkan kakek, boleh. Kalau ada yang jatuh, adik-adik menolong, membangunkan, membantu bangun, atau diberi obat, atau dibantu diberi minum air putih. Nah, itu pun sudah melakukan tolong menolong sesuai firman Tuhan. Siapa adik-adik melakukannya? Oh, bagus ya. Mbak Ida harapkan kita bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ya. Nah, jadi hari ini kita diberi firman Tuhan untuk bertolong-tolonglah. Siap melakukan? Oh, bagus. Siap ya? Bida juga berusaha ya. Kita harus selalu berusaha. Begitu ya? Nah, mungkin firman Tuhan hari ini kita cukupkan. Besok kita ketemu lagi di minggu yang berikutnya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siap ya? Ayo kita berdoa bersama dengan Mbak Ida. Boleh menirukan dari rumah. Siap? Iya. Tangannya bagaimana? Iya. Sikap berdoa. Kita mulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Kami bisa bersama-sama mengadakan kegiatan sekolah minggu walaupun pada masa pandemi adik-adik harus berjauhan dengan kakak-kakak atau Bu Ida di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, firman-Mu bisa kami lakukan, bisa kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong virus yang ada di bumi ini hilangkan, jauhkanlah dari bangsa Indonesia sehingga kami sehat semua, bahkan bumi ini menjadi sehat dan kedamaian akan ada kembali. Ya Tuhan, banyak sekali dosa-dosa kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuninya. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Shalom adik-adik, bagaimana firman Tuhan ya? Nah, silakan adik-adik senantiasa merenung-renungkan firman Tuhan dan jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan akan diiringi dengan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang tak pernah lelah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa mencukupkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kali ini izinkan kami untuk kami dapat memberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan melalui persembahan ini. Kiranya Kau sucikan persembahan ini, Engkau layakkan persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam menjalannya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.